Oke, nih kita sekarang ngopi di Kino langsung ke bioskop. Langsung di bioskop. Langsung bioskop nih. Soalnya tema hari ini kita nggak ngopi. Nggak ngopi. Tadi gue minum air putih doang di depan. Iya. Karena kita langsung bioskop. Langsung ke bioskop. Nonton di Kino. Kamu bisa dijelasin, Kino artinya bioskop. Oh iya benar, Kino itu artinya bioskop. Bioskop Benar. itu bahasa Belanda, Ya. Kino bahasa Jerman, gitu lah kira. Iya benar. Gue kira Kino tuh nama orang loh tadi awalnya. Iya benar. Kinoy nama orang. Oh iya Kino nama orang. Nama sutradara. Oke guys, ini kita nonton film Long Walk itu dari bukunya Stephen King dan hebatnya disutradarai oleh salah satu sutradara yang cukup famous dengan Hunger Games yaitu Francis Lawrence. Iya, Francis Lawrence. Jadi gimana menurut lo, Bro? Menurut gue film ini nih malpraktek. Maksudnya Kok bisa malpraktek? jatuh ke tangan saudara yang salah menurut gua. Ini film levelnya kalau buat gua materi cerita. Materi cerita tuh menurut gua levelnya tuh Shawshank Redemption. Ini terus bunyi gini. Cek aja lah ya. Nah, ini levelnya tuh Shawshank Redemption, Green Mile. Gitu menurut gua. Oke. Nah, di Francis Lawrence nge-treat ini jadi kayak Hunger Games sama Maze Runner. Bukannya dia I Am Legend juga dia? Ini kan kayak I Am Legend juga. Iya, tapi ini nih, gue nggak kebayang karakternya mau ngapain. Terus perjalanan filmnya juga kurang naik turun ya. Ya kalau ya kan kelihatan tadi. Kenapa kalau ada yang berarti filmnya tambah tegang nih. Oke. Sampai akhirnya gue minimal gue ngerasa kok udah nggak ada letupannya lagi ya. Gue agak merasa begitu. Terus kalau gue yang agak ngerasa flow itu ininya dialognya sering kurang deep. Lu kalau nonton Shawshank Redemption lu nggak dapetin dialog-dialog yang berisi semua kan. Iya benar-benar. Green Mile hampir sama nih. Maksudnya tiap bagian itu dia berdialog, dialognya acak terus. Tapi dialognya selalu buat gue ada isinya. Ngomongin soal kehidupan, habis gitu di satu lain tentang menolong sesama, lu jangan macem-macem, jadi orang harus baik, tepo seliro gitu-gitulah. Berarti kurang deep menurut lo? Menurut gua karena dia berulang kali dialognya acak, tapi gue yang ngomongin apa sih dia nih, agak gitu. Tarantino juga begitu, bisa tiba-tiba ngomongin Like a Virgin waktu Madonna nyanyi dia udah nggak perawan lagi. Oh iya. Habis itu panjang banget tuh kayak 7 menit. Iya benar-benar. Ngomongin hal kayak gitu. Cuma tujuan karakter filmnya kan begitu. Iya. Sesuai ini kok ngerasa. Jadi menurut lo Francis Lawrence kurang lah ya untuk mendirect film ini? Ya ini bukan film yang ini dia kerjakan menurut gua bukan dengan cara yang salah sih. Oh gitu. Oke. Dengan cara yang salah. Tapi lo kayak suka banget loh. Kalau gue nih, ini kalau menurut gue, ini kayak bener juga kayak Squid Game versi Amerika bener, ya. Pokoknya gue yang ringan-ringan aja gue reviewnya. Dan menurut gue juga Cooper Hoffman yang kebetulan anaknya Philip Seymour Hoffman. Tadi lu bilang anak Kristen Hoffman. Iya salah gue tadi. Menurut gue dia asik sih aktingnya dan menurut gue nih, gue sepanjang nonton film ini kecapean, bro. Kaki gue pegel-pegel, ya. Ini beneran deh, harus dicek nih setelah nonton nih. Kaki lu pegel nggak nih? Aduh. Gue sih agak banget gue. Gue agak menantang Ucup Espor buat nonton. Oh, Ucup. Karena tadi ada kata-kata yang mungkin dia akan membuat dia trauma di film ini. Apa itu? Itu nama kotanya, kota kecilnya itu. Oh, Freeport. Disebut. Wah lu parah lu. Lu yang ngomong. Mau bawa Freeport lu. Waduh. Tapi kalau menurut gue nih film ini dieksekusi dengan baik menurut gue ya. Menurut gue. Dan ada beberapa part yang mungkin agak mengganggu ya. Terutama pas mereka mau pup itu ditunjukin, bro. Ini sama ini pola gampangnya. Kalau itu sih gue sih oke aja tuh. Iya, itu keren. Orang gue tadi gue bayangin ini bikin adegannya gimana kan keluarnya bener. dari pantatnya beneran tuh. Iya beneran. Gokil sih. Gue tadi agak khas Hollywood tuh kayak ada karakter yang nyebelin gitu kan. Ternyata di ending dia cerita kalau dia loser. Iya. Ya kan terus kita kadang-kadang nyebelinnya nggak penting-penting amat gitu. Iya, kayaknya emang sengaja buat bumbu aja sih. Dan itu Stephen King banget. Stephen King banget. Tapi ini pola film Amerika aja. Ada kan kita langsung bisa nebak nih mati duluan nih. Iya. Nih matinya di ini nih. Ini nanti ini nggak akan hidup ya habis. Dia bukan peran utama soalnya, tapi matinya pasti gagah nih. Karena ada tadi kayak gitu. Nah, karena kalau lu perhatiin banget di sini nilainya bagus.
Mungkin ya, ini mungkin. Kritikus mungkin akan suka banget film ini, tapi penonton bisa dua sisi. Mix lah. Mix. Kayak gua suka, dia ya so-so lah. So-so lah. Kalau gua nilai film ini 8, lu berapa, Bro? Gua ya 6 deh. Oh. Parah. Tapi jangan lupa ngikutin kita terus karena kita akan selalu live report di Ngopi di Kino. Nah, ini versi long walk. Lu serius nih baru 4 menit beres, 2 menit lagi lah. Hah, 2 menit lagi? Enggak ada boleh komen lagi. Apalagi yang mau dikomenin? Ini nih, gue ngerasa film ini nih, andaikan ini film jatuh di tangannya Sam Mendes, kan kayak 1917. Lu kebayang gak sih nonton film ini kayak 1917? Kalau Sam Mendes, Bro, itu cutnya nggak selesai dia. Nah makanya, Iya. 1917 ceritanya apaan sih? Sama kan cerita orang jalan dong. Iya, benar. Jalan menuju ada perang aja. Iya sih. Dia bikin cutnya seamless. Itu kan kita yang lebih tegang kan? Iya. Nah, lebih tegang. Maka maksud gua lebih ke hal-hal teknikal sih sebenarnya. Tapi kalau Frank Darabont bisa lebih bagus sih, karena kalau kita lihat Walking Dead juga, dia ngambil situasi-situasi rumah di pedalaman. Itu Frank Darabont banget sih. Mungkin nggak harus Frank Darabont juga, soalnya itu tahun 90-an kan, sekarang di tahun 2025. Mesti orang yang zaman sekarang. Benar. Kalau gue sih Francis Lawrence oke lah, gue suka sih. Maksudnya Francis Lawrence director yang bagus. Dan endingnya walaupun ya film ini ya pertama agak lambat, pertengahannya oke banget. Gue suka tuh ada beberapa intens gitu, terus pas mulai ending nih udah mulai naik. Ya endingnya gimana ya, Bro? Endingnya ya mesti ditonton, jangan kasih tahu. Iya benar. Jadi lu nonton, harus nonton. Ya agak sesuai tebakan kita sepanjang nonton sih sebenarnya. Iya, tapi yang jelas capek sih nonton, capek. Tapi Capeknya bukan karena kecapean, tapi ini gue kayak lari. Mau lari tapi nggak jadi. Novel tadi gue lihat ditulis tahun terbit 79. Tapi dia tulis tuh tahun 66 68 gitu lah. Jadi ini kayak ini katanya analisa novel ya. Kalau ini kayak protes ke Vietnam. Oh, oke. Sebuah kekuasaan maksa anak-anak pergi, kan anak muda-muda kan, Iya. pergi ke Vietnam berperang gitu katanya. Terpaksa. Iya. Ya walaupun persoalan tidak mampu diterjemahkan dengan baik ke film itu urusan lain sih. Kan beda kan nggak apa-apa. Makanya kalau gue ngerasa kalau Hunger Games itu kita kan tahu nih perlawanannya apaan. Maze Runner juga kita waktu setengah pertama kita ini di mana sih nih? Tapi gambarnya bagus terus dan dikerjakan dengan rapih gitu menurut gue. Maksudnya apa ya? Ya film kan, gerakan kamera, musik, marketingan sesuai gitu. Gitu secara teknis ya, teknis. Terus yang menarik ini nih, kan kita nggak tahu ini ya kan, background story-nya cerita nggak tahu. Kenapa mereka ada jalan nggak tahu kan. Kalau itu sih nggak ini gue rasa nih penonton bakal begini nih bilang, nggak jelas nih filmnya apaan sih. Tapi kan balik lagi nih, kan nggak semua harus dijelaskan kan. Tapi kalau menurut gue nih untuk apa namanya? Apa yang film yang tangan? Talk to Me. Oh, Talk to Me. Apa ceritanya? Ini tangan dari mana coba? Iya, nggak dijelaskan. Nggak dijelasin karena emang nggak penting. Ini juga nggak penting-penting amat. Tapi yang kita ngomongin kelebihan film ini ya, pengenalan karakter di awal tuh bagus menurut gue. Jadi satu-satu dipanggil, terus diliatin karakternya, terus kita udah mulai tahu nih, oh yang ini gini gayanya, yang ada yang di beberapa etnis juga ya, maksudnya ditunjukin. Dan itu menurut gue kalau buat yang baru mau bikin film sih contoh yang bagus tadi. Ini juga nih, ini Amerika sekarang banget nih. Iya. Indiannya ada, hitamnya ada, Cinanya ada, semuanya ada. Bulenya ada. Mungkin kalau dia bikin tahun 83 sih putih semua nih. Tapi Long Walk menurut gue decent lah. Menurut gue sangat menarik sih ditonton. Ini film menurut gua nggak ada salah ditonton. Nggak salah. Nggak salah. Maksudnya kan gua yang nggak suka. Iya. Orang lain bisa aja suka. Gue suka. Karena tawarannya dan nangkapnya bisa macam-macam lah. Iya. Karena gue kalau di antara kita berdua harus dia yang nggak suka. Kalau gue harus suka. Nggak, kalau film bule mesti gue yang nggak suka. Film lokal dia pasti nggak suka. Tuh itu namanya penuduhan ya. Itu namanya penuduhan, nggak bener. Oke guys, sekali lagi sebelum kita diganggu sama suara-suara yang menyenangkan ini, Iya, kita akan nonton lagi lah di sini. kita akan kembali lagi nanti di Ngopi di Kino the next episode. Oh iya, ini seperti bakal jadi episode pertama nih. Oh iya. Soalnya paling gampang diedit, nggak perlu diedit. Iya. Paling suara-suaranya ya. Pintu studio 5 sudah dibuka.